Kita punya another income. Saat ini saya bersama dengan seseorang yang sangat spesial karena saat ini di Indonesia hanya ada 2 komika yang bikin pertunjukan stand up comedy special dengan jumlah penonton di atas 3.000 dalam sekali jalan ya, bukan akumulatif. Akumulatif juga nggak ada sih. Baru ada 2 komika yang bisa bikin konser tunggal dengan penonton di atas 3.000. Saya sendiri dan Agus Tweety. Siapa mau ada Serpeda Jakut. Enggak, yang satu lagi adalah Coki Pardadai. Coki Pardadai. Halo Bang Panji. Ya, nama Agus Tweety itu nempel di benak gue. Soalnya gue denger dari Rio Dumatubun, gue bilang siapa itu? Ada anak Serpeda Jakut. Aneh banget nama panggungnya. Agus Tweety. Tweety kan? Tweety ya. Astaga. Satu lagi anak Serpeda Jogja namanya Yuda Pecundang. Oke. Nah, Coki Pardadai. Ya. Pertama-tama saya mohon maaf karena tidak bisa hadir di acara tersebut. Nggak apa-apa. Walaupun memang kehadiran lo tuh sangat dinantikan, bukan cuma gue ya. Siapapun yang punya spesial pasti sangat berharap seorang Panji Pragiwaksono tuh ada di sana gitu. Kenapa butuh ketawa-ketawa respect? Bukan, karena nggak tahu. Kalau alasan gue secara pribadi adalah salah satu orang yang membuka pintu gue pertama kali di dunia perkomedian adalah lu. Masa? Karena lu waktu itu gue pernah jadi opener lo di Juru Bicara. Juru Bicara juga pernah di Depok kalau gue nggak salah waktu itu. Depok itu Masake Bangsaku Depok. Yes, yeah, kurang opener lebih lokal. Ya, opener lokal gue 1 di situ dan akhirnya gue juga ikut audisi untuk opener Juru Bicara, jadi opener yang apa ya istilahnya itu istilahnya. Itu opener lokal Jakarta. Opener lokal Jakarta. Dan gue jadi keracunan kenikmatan panggung dengan crowd besar tuh pertama kali orang yang ngeracunin gue ya Panji Pragiwaksono. Dan kalau gue nggak salah, gue sih seingat gue ya itu kayaknya transisinya lu mulai masuk ke joke yang oleh orang dianggap berbahaya atau karena lu ngomongin kematian apa orang mati atau apa sih di Juru Bicara? Kurang lebih kayak gitulah. Gue ngomong tentang kematian. Awalnya kan gue absurd. Betul, gue baru mau ngomong karena gue besar di sebuah lingkungan komunitas yang stand up Indo Depok tuh memang kita sangat familiar dengan jokes absurd. Betul sekali. Dan lucu anyway pada saat itu. Sehingga gue merasa it's a good start buat gue untuk memulai kecintaan gue sama komedi. Betul. Sampai lama-lama akhirnya setelah berproses, masa saya jokes Imam Bonjol. Itu jokes favorit gue loh. Sampai dengan sekarang. Tidak pernah gue lolos untuk ngebahas joke itu. Kalau lagi ketemu sama Coki dan ngobrolnya cuma berdua. Iya. Penonton gue, ini kan obrolan berdua kan udah beberapa kali ya. Betul Bang. Hampir di setiap video gue selalu ngomongin soal jokes Imam Bonjol. Karena itu bagi gue sampai dengan sekarang masih lucu. Karena memang kalau jadi pelawak ya, lucu mah udah basic. Emang harus lucu. Itu tapi bare minimum yang harus kita bayar sih. Betul. Dan tapi setelah kita tahu caranya melucu, sekarang kita mikir gimana caranya gue nya muncul ya. Yes. Dan itulah proses yang dijalan sama Coki. Nah, hari ini tuh gue pengen ngobrol sama lu. Betul. Karena kan nggak banyak yang kayak lu di Indonesia, Cok. Artinya sebenarnya udah bisa hidup dari karya. Iya. Kalau nggak terjerat narkoba mah. Betul. Bahkan setelah damage yang lumayan gede kemarin aja, ternyata ya cukup aja gitu. Bagus. Cukup. Tak tuh nambah nih, ini duit stand up semua. Betul sekali. Cukup aja gitu. Iya. Terlepas dari memang akhirnya gue juga harus memahami bahwa cukup yang di dimensi gue ini memang ya cukup gitu. Gue nggak jadi kayak Raffi Ahmad rich gitu kayaknya, enggak. Tapi cukup gitu. Tapi lu ada ambisi untuk kayak seperti itu? Kalau bisa kenapa enggak? Gitu. Tapi bukan prioritas gue sih Bang. Cukup udah menyenangkan sekali buat gue. Sangat menyenangkan sekali. Nah karena lu adalah bukan satu-satunya, tidak banyak yang seperti lu. Gue tuh pengen nanya banyak hal sama lu. Karena gue kasih tahu latar belakangnya. Boleh. Video kayak obrolan kayak gini, ini udah terjadi beberapa kali. Yes. Gue ngobrol sama Danila, ngomongin apa yang kita mau ngomongin. Gue ketemu sama Yura Yunita, ngomongin itu juga. Sama Abdur juga. Terus gue ngobrol sama Marian Rumantir. Tahu gue. Nanya, karena dia fans beratnya Taylor Swift. Gue ngobrol sama Ika, yang sempat megang Glenn, lama banget. Terus gue berencana ada lagi kayaknya. Oh, gue bahkan ngobrol sama anak-anak JKT48. Dan sekarang gue ngomongin sama lu untuk ngecek hal yang sama. Ya. Ini kan ada namanya Comika Management. Di Comika Management,
tanggung jawab kami kan kalau ada talent masuk diproses sedemikian rupa, jadi ketika keluar tuh makmur, intinya gitu. Betul. Berarti kan gue punya tanggung jawab dong untuk punya formula. Betul. Jadi orang masuk ini formulanya, lu keluar bareng jadi, gitu kurang lebihnya. Paham. Karena ketika orang bilang pengen hidup dari stand up, ngerapatnya ke kami. Ya. Nah, dalam rangka tanggung jawab gue untuk mastiin gue punya formulanya, gue bikin semacam hipotesa yang gue coba buktiin dengan ngobrol sama orang-orang tadi. Hipotesa gue, untuk seseorang, terutama stand up comedian, bisa hidup dari karya, dia harus melakukan 5 hal. Ada yang paling penting, ada yang tidak sepenting itu. Yang paling penting adalah personality. Dia mesti memastikan orang tahu personality-nya lu ini seperti apa. Caranya banyak. Cara yang paling enak lewat podcast, orang kayak Awe dengan podcast seminggu, semua orang jadi tahu Awe dari SD bahkan, karena itu teman SD-nya si Pican. Atau dari konsistensi, kayak Abdur di Suci aja ketika final dia memutuskan untuk Persetan menang, gue pengen ngeluarin keresahan politik gitu misalnya. Atau kalau misalnya Anda mungkin tidak punya podcast yang ngomongin Anda pribadi, tapi kasus Anda kan banyak. Sehingga secara personality juga santer gitu. Lu tuh tidak susah untuk orang kenal Coki seperti apa. Terlepas dari apakah orang setuju atau tidak, tidak susah untuk orang tahu Coki itu orangnya seperti ini. Nah, yang paling penting kalau menurut pemantauan gue sejauh ini dari sejumlah wawancara adalah personality. Yang kedua tentu tetap stand up. Karena personality-nya yang bikin orang pengen ngedukung lu. Stand up comedy-nya adalah cara dia ngedukung lu. Jadi kalau misalnya, gue Coki banget nih, cara gue ngedukung Coki adalah dengan nonton stand up-nya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Ini yang gue perhatiin juga sering banget lo lakuin, nanti gue akan tanya. Artinya stand up comedian itu jangan cuma mengandalkan sosmednya saja, harus keluar gitu. Apakah ngisi podcast kayak, ngisi YouTube orang dan segala macamnya. Yang keempat adalah community building. Gue nggak yakin lo melakukan ini dengan sadar, tapi tanpa sadar ini jadinya kebentuk. Pokoknya setiap kali gue ngeliat orang yang ada itu pasti bagian dari community-nya. Terlepas itu mengganggu atau tidak ya? Oh, mengganggu. Kalau mengganggu atau tidak itu sih pasti mengganggu. Setiap kali ada bocah-bocah minta dikasih dark jokes, gue tahu ini adalah orang yang masuk dalam fanbase dulu. Dan yang terakhir adalah selling. Selling ini sebenarnya bisa ditutupin sama manajer atau support system, tapi jauh lebih baik kalau dianya ngerti supaya dia kenal fanbase-nya. Fanbase gue nggak cocok dikasih angka segini karena gue biasa jualan. Yang kayak gitu-gitulah. Kalau si Angga Diandri +1, jadi 5+1. Plus satunya adalah berkegiatan amal. Tapi kan Anda tidak, tentu Anda tidak melakukan itu. Saya tidak pernah amal, cukup. Tapi kalau itu ada beberapa orang yang merasa bisa dan akhirnya works juga, ya it's okay. Iya. Nggak, kalau si Angga Diandri ngerasanya setiap orang termasuk komika itu harus punya kepedulian sosial. Karena itu ngegedein brandnya juga memang harus diakui. In a way itu benar juga kok. Iya, supaya selain kitanya juga punya kepekaan, ini sesuatu yang Anda tentu tidak punya, tapi kitanya juga punya dampak sama masyarakat ketimbang narikin duit masyarakat mulu. Betul. Just be fair. If you take from the people, you give to the people gitu. Of course. Nah, dari 5 itu gue pengen tahu apakah ini sesuatu yang lu jalanin sadar atau tidak, dan nanti gue cari tahu dari sisi lu tuh mana yang paling kuat. Gue mau mulai dari kolaborasi. Salah satu yang gue lihat dari dulu tuh, lu tuh sering banget muncul di YouTube orang. Tapi iya, gue sering ngeliat lu sama Cameo Project. Dulu ya. Emang sekarang apa? Sekarang berantem udah Anda? Enggak. Udah kayaknya Cameo Project udah punya project yang lain yang lebih menghasilkan. Iya bener juga lu. Memang betul. Karena dia di YouTube-nya udah, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong Bang Martin, tapi kalau nggak salah dia udah diakuisisi sama sebuah perusahaan gitu. Dan akhirnya sekarang dia jadi fokus kayak bikin mini series maybe atau film gitu. Iya? Dia fokus jadi ke situ. Terus YouTube-nya udah nggak aktif? Gue belum cek lagi sih, tapi gue lebih sering ngeliat Bang Martin tuh fokus kayak kemarin dia baru ngepost It's a Rap. It's a Rap kan sesuatu yang identik dengan film dan atau Gilang Bungkus. Anjing, itu referensinya orang kayaknya udah lupa juga. Habis rap itu kan dibungkus gitu. Bener. Gilang Bungkus ya. Oh, gue baru tahu itu. Iya. Ya oke. So pada masanya lu sering muncul di situ. Yes. Gue perhatiin lu sering collab sama Kania Cita. Yes, betul. Gue perhatiin lu sering
Sering atau tidak ya, gue nggak tahu. Kalau sama Nana, Najwa Shihab muncul di... Belum pernah bahkan. Oh, belum pernah. Tretan Muslim yang sudah pernah, gua belum pernah. Kenapa tuh menurut lu? Tidak tahu. Jauh Tidak dari tahu. Islam. Maybe I don't know. Tapi kan Nana juga Tidak seperti tidak se-Islamnya. sebegitunya. Iya betul. Orang dia Arab nggak jilbab. Betul. Perlawanan sekali dia itu. Iya. Dengan rambutnya. Terus intinya gue, ya lu hadir di Noise. Menurut Deddy kalau lo bisa hitung juga, Apa? Deddy Kobusier juga. betul. Deddy Iya. Kobusier, lu sering banget muncul di situ. Ada yang nggak kesebut? Nah, Yang rutin? Sih, kayaknya seingat gue sih lo udah sebut Denny Sumargo beberapa kali. Densu, iya. Ya dan beberapa channel podcast lain. Itu tuh datang, gua asumsikan sih karena diundang ya. Ya. Tapi yang gua lagi cari tahu tuh, kenapa mereka pada ngundang lu? Jadi jadi sebenarnya ada yang Sejak dulu banget. Iya. Kenapa mereka sering ngundang lu? Pertama karena pertemanan, karena kita kenal dan jadi ada yang diundang, ada yang gua memang willing untuk tampil di tempat mereka gitu. Jadi gua yang ngomong kayak lo mau nggak gua ngobrol-ngobrol di tempat lo, kita ngobrol soal apapun gitu. Karena gue suka ngomong aja bang. Karena gue suka ngomong dan gue merasa ada hal-hal tertentu yang nggak bisa dikorek. Bahkan gue sendiri nggak kepikiran untuk mengkorek hal tersebut. Dan itu cuma bisa dilakukan sama orang yang punya perspektif yang berbeda sama gue gitu. Sepandai-pandainya gue mendeskripsikan diri gue bahwa gue adalah A, B, C, D, pasti ada yang miss, yang mana itu cuma bisa dilihat sama orang lain. Harapan gue adalah dengan ada di channel-channel itu, mereka entah dengan sadar atau tidak sadar bisa mengorek hal yang belum terkorek dari gua. Menarik sekali. Jadi sebenarnya salah satu keinginan lo untuk korep adalah justru eksplorasi diri ya. Betul. Itu agak mirip sama gue. Gue tuh selalu dibilangin sama followers gue, kenapa sih Panji kalau di YouTube orang lebih menarik daripada di YouTube sendiri? Exactly. Gue bahkan kalau dikasih, misalnya contoh begini, gue nggak bisa kayak Adri gitu tuh ngomong 1 jam dan bisa terdengar menarik 1 jam. Kalau konteksnya bukan stand up ya. Gue nggak bisa. Gue butuh bantuan pihak lain untuk bisa mengorek sesuatu yang sering kali gue akui gue sering miss. Karena ternyata gue jujur aja bang, gue tidak pernah merasa diri gue menarik. Tapi kebetulan beberapa orang mungkin merasa diri gue mungkin kalau menarik kata yang powerful, mungkin nggak menarik tapi cukup unik gitu untuk dibedah gitu. Dan gue memberikan kesempatan itu kepada orang-orang dan ternyata cukup berhasil. Bahkan setelah gue kadang podcast sama orang, gue pulang, anjing gue nggak pernah mikir apa yang ditanya itu loh gitu, dan itu jadi sesuatu yang bisa Tapi benar nggak bahwa salah satu gue nanti mau balik ke poin pertemanan ya. Berarti lu berteman di luar stand up juga. Itu betul. Itu sesuatu yang kalau kita pikir-pikir di banyak skena tuh nggak terjadi loh. Rapper cuma bergaul sama rapper, stand up comedian cuma berteman sama stand up comedian dan seterusnya. Yang mana lu main keluar itu adalah salah satu poin. Tapi sebelum situ gue mau ngomongin, tentu salah satunya alasan kenapa mereka ngajak lu karena lu kan dijuluki kan pesugihan YouTube. Pada waktu itu. Emang sekarang nggak? Kalau sekarang sih kalau gua rasa masih, tapi dulu sebelum skena, waduh gua pakai kata skena. Nggak apa-apa. Skena podcast itu sebesar sekarang, mungkin kalau dulu viewersnya bisa sangat besar. Kalau sekarang kan algoritmanya juga udah berubah segala macam, jadi udah nggak terlalu menarik lagi sih. Nah, tapi lu menjadi pesugihan YouTube kan adalah effort yang lu dan Muslim bangun sendiri. Betul. Ya kan, sampai satu titik di mana gede, terus undang deh mereka berdua atau undang deh Coki gitu misalnya. Betul. Dan lu dengan Muslim kan adalah, kalau dalam deskripsi lu, adalah cara untuk lu kemudian mengeksplor diri lu juga. Betul. Karena kan ada Coki sendiri dan kemudian terjadilah Coki Muslim, habis itu berubah tuh. Betul. Berapa lama tuh masa dimana ketika lu mulai sama Coki Muslim sampai titik dimana lu mulai jadi omongan, lu mulai diundang, berapa lama tuh prosesnya? Mungkin setahunan, 6 sampai 6 bulan sampai setahun. Karena pada akhirnya gua rasa orang-orang yang jeli melihat bahwa formula Coki Muslim nih, gua rasa ini juga berlaku di semua grup ya bang ya. Atau paling tidak ini menurut gua. Coki Muslim tuh semua orang tahu bahwa Muslim tuh strikernya menurut gua.
dia selalu bisa ngasih deadly blow ke semua premis yang ada gitu. Entah dengan cuma nada doang, atau cuma reaksi doang, dia emang anjing tuh orang. Dan gue juga dengan segenap hati mengakui dia punya gift itu. Dia bisa reaksi spontan terhadap sesuatu yang gue bawakan, itu udah bisa jadi lucu sendiri, tanpa harus membahas lebih dalam gitu. Nah, akhirnya seraya orang melihat itu berkali-kali, formulanya udah mulai terbaca. Jadi orang-orang melihat ya Tretan Muslim lucu sekali gitu, tapi yang bawa topiknya ke table itu biasanya Coki. Jadi mereka penasaran gimana orang yang biasanya ngebawa ini gitu. Ya kan sebenarnya kan formula lu adalah ibaratnya kayak formula 3.0 dari Abdel Temon sebenarnya. Abdel yang lempar sesuatu, Temon ngasih reaksinya. Betul. Dan itu kan terdengar sangat mudah ya. Tapi nggak sesederhana itu. Nggak sederhana itu. Karena tahu nggak, akhirnya yang paling sulit dalam melakukan itu adalah setiap orang kan punya ego, Bang. Setiap orang punya ego dan pasti ada ego ingin bersinar. Nah, kita harus bisa menaklukkan atau menjinakkan ego kita untuk jadi star of the show-nya. Dan akhirnya pemikiran gue adalah kalau brand ini sukses, suka atau tidak suka, nama gue juga akan naik as a brand. Jadi gue nggak pernah merasa harus ada 2 striker dalam sebuah grup gitu. Dan kebanyakan kan ada grup-grup tertentu yang saat dia udah sampai peak, yang satu merasa saya lebih lucu dari kamu gitu. Dan akhirnya kedua itu tuh langsung mencar. Kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana kalau misalnya gue sama Muslim lagi naik di atas panggung, komedi gue tuh cuma sebatas cuma begitu. Yang mana sebenarnya kita sama-sama tahu kalau seorang stand up comedian kan lebih dari sekedar begini-begini kan. Nah, kalau pembuktian gue as stand up comedian ya gue buktikan di tour bahwa gue secara individu juga punya kapabilitasnya untuk bisa berstand up. Tapi kalau gue lagi sama Coki Muslim, gue udah paham formulanya. Gue sudah bisa menjinakkan ego itu bahwa memang ya nggak apa-apa, memang nih orang lucu banget, kita kasih panggung aja. Dan kalau misalnya ini works, acaranya berhasil, brandnya berhasil, gue juga dapat untung. Jadi win-win sebenarnya. Untuk yang penasaran dengan yang terjadi antara Coki Muslim, sebenarnya teori komedi tradisionalnya namanya straight line wavy line. Kalau lu Google atau YouTube ada straight line wavy line, bahkan ada di Sesame Street, Ernie and Bert. Jadi ada 2, ini pasangan gay sebenarnya. Gue curiga dari gue kecil nih kayaknya mereka gay sebenarnya. Memang itu mereka tinggal serumah. Nah, Ernie itu selalu datang dengan sesuatu, Bert tuh selalu ngasih reaksi. Nanti ketawanya datangnya dari Ernie. Sebenarnya kan Coki datang dengan gimana kalau terus dia keluar sesuatu pemikiran anehnya dia, terus Muslim tuh reaksinya lo yang kayak gitu-gitu kan. Abis itu dia ketawa dari itu. Sebenarnya gitu. Cuma sesimpel itu aja sebenarnya. Iya, formulanya sederhana, aplikasinya tidak sesederhana itu karena butuh waktu. Nah, lu ngerjain konten sama Muslim itu selama setahun sampai akhirnya pick up, itu rutin tiap minggu ya? Pada waktu itu rutin tiap minggu. So ada konsistensinya? Ada konsistensi karena gue percaya sebelum kita dinotis kita harus ribut luar biasa dulu supaya orang apa sih ini ribut-ribut gitu. Nah, ribut ini gue terjemahkan dengan konsisten gitu. Dan saat itu viewersnya juga hit and miss. Ada yang nggak viewersnya fail sama sekali. Walaupun topiknya ngaco. Walaupun topiknya ngaco gitu. Cuman nggak kena aja. Nggak kena aja. Ya karena waktu itu kan gua dan Tretan Muslim pada masa itu juga kita masih mengejar apa sih formula viral. Walaupun memang sampai sekarang nggak pernah ketemu formula viral. Kecuali mungkin kita melakukan sesuatu yang menista. Tapi kan pada saat itu kita pokoknya konsisten aja. Ada yang viewersnya fail, ada yang viewersnya lumayan, ada yang viewersnya sampai akhirnya kita ngerti, kita get the hang of it, dan akhirnya ya udah kita terus. Gitu. Dan apakah konsistensi itu salah satu yang membantu bisa konsisten emang karena pada masa itu terutama di satu tahun pertama emang kalian, gue ganti deh, gue takut mengarahkan. Apakah kalian emang memaksa diri kalian untuk disiplin, walaupun sebenarnya malas? Atau kalian sebenarnya, tapi gue emang seneng duduk bareng dan ketemu? Karena gini, apakah saya senang duduk bareng dan ketemu sama Tretan Muslim? Jawabannya enggak juga. Oh, enggak juga? Sama seperti Muslim juga
Karena kita pada saat itu juga punya kegiatan. Saya sibuk, dia sibuk dengan kehidupannya, saya sibuk dengan narkoba. Dulu. Pada masa itu. Kalau pada masa sekarang sudah saya tidak. Saya sibuk dengan menulis pertanggungjawaban show saya kemarin. Tapi emang anjing, nanti kita ngobrol. Kalau gua tuh, kenapa gua akhirnya jadi konsisten? Satu, karena waktu itu bikin konten di YouTube itu sesuatu yang baru buat kami. Dan menikmati kenikmatan memulai sesuatu yang baru saat terutama teman-teman sejawat kami ya waktu itu ya, teman-teman stand up belum banyak di sana tuh, itu sangat menyenangkan. Walaupun gagal itu tuh, kegagalannya kita ngelihatnya kayak anjing, ini gue gagal ya, di mananya nih kita belum bisa nih gitu. Itu sudut pandang lo atau Muslim juga sama perasaannya? Gua rasa Muslim juga, karena Muslim tuh sebenarnya menurut gua Bang ya, nanti lo kalau punya kesempatan ngobrol aja. Dia tuh konten kreator di atas stand up komediannya kalau dia. Jadi Muslim tuh memang jiwa konten kreatornya tuh lebih di atas, stand up komediannya mungkin nomor 2 gitu. Dan akhirnya kita ngobrol kayak gitu, ini kenapa kita nggak kena Slim ya? Ya mungkin kita coba kesini apa gitu. Jadi pada saat itu menyenangkan memang. Dan akhirnya bahkan pada saat itu gue dan Muslim tidak merasa diri konsisten, kita cuman pengen bikin konten sesering mungkin, sebanyak mungkin. Dan pada saat itu jadinya konsisten, itu kita bahkan nggak mikir itu konsisten, mungkin orang yang melihat itu konsisten. Padahal kita cuma pengen bikin, karena kayak misalnya kita baru kenal satu dunia, kita lagi menikmati banget dunia itu, kita main-main terus ke situ gitu. Mungkin orang ngelihat kayak anjing gila lu konsisten, enggak, emang gue suka aja gitu. Nah itu menarik karena gue tuh juga, gue kan datang dari siaran pagi ya, Good Morning America Show bareng sama Steny. Sebelum Steny hijrah. Itu memang masalah, itu masalah. Nah terus, tapi gue tahu itu siaran, bayangin jam 6 pagi loh, rumah gue jauh di Bintaro, gue mesti ke Sarinah. Jadi gue tuh bangun jam 4, setengah 5, jam 5 berangkat. Tapi gue dengan senang hati karena gue senang ketemu Steny-nya. Bagian paling happy setiap hari gue adalah ketemu Steny untuk ketawa-ketawa. Jadi kalau gue emang seneng ketemu nih orang karena gue tahu pasti gue akan ketawa sama dia. Kalau dia seneng ngelakuinnya karena dia lagi seneng ngedalamin dunianya. Menanggapi itu, jadi waktu itu gue sama Muslim pernah sempet siaran setahun di OS. Kita siaran pagi. Muslim kan, dan mungkin ya, ini mungkin huruf besar. Dan seperti kebanyakan orang Madura pada umumnya kan bukan morning person. Mungkin. Dan Muslim kan, dan kita kan mulai siaran pagi itu dari jam 6 waktu itu, gue inget banget. Kita mulai dari jam 6. Muslim itu rela datang ke siaran. Dia juga jadi gini, Muslim itu kan dia sangat asing dengan dunia siaran. Siaran itu kan ada topik yang kita lempar, nanti orang komen-komen kan. Reaksi Muslim marah sama komen-komen gak jelas, itu lucu banget. Dan itu jadi hal yang paling menyenangkan, yang bikin gue bangun jam 5 tuh gak apa-apa gitu. Ntar gue mau bikin topik anjing, gue mau lihat orang ngomong-ngomong gak jelas, biar nanti Muslim marah. Dan salah satu orang ngomong gak jelas itu Dusty Tiffany. Iya. Itulah cara mempertemukan kalian. Gitu di situ. Tapi memang gue relate karena kalau kita lagi seneng ngelakuin sesuatu, ya kita senang aja gitu, walaupun abis itu kita capek, tapi ya bisa terbayar sama happy-nya. Jadi gue mau tarik mundur. Happy ngelakuin sesuatu sehingga bisa konsisten. Konsisten ngelakuin sesuatu sehingga jadi gede. Gede sehingga jadi punya daya tariknya membuat mereka diundang ke sejumlah acara-acara YouTube. Di luar konsistensi, gue ngerasa istilahnya mungkin bukan bisnis model ya, tapi formulanya mereka yang mana oleh orang yang mereka lakukan disebut pansos, karena waktu itu sering ngomongin Atta, lu bahas, pokoknya yang lagi ada. Tapi di dunia komedi itu sebenarnya namanya commentary comedy dari zaman Bob Hope. Bob Hope itu adalah orang pertama yang mencetuskan commentary comedy, yang mana komedi ngomentarin sesuatu terutama orang. Itu udah dari zaman dulu. Nah, dia kan ngomentarin, ya kalau Atta Halilintar lagi jadi talk of town atau talk of the nation, ya kan kita komentarin. Itu kan juga nggak bisa dihindari saat itu. Iya betul. Semua juga ngomongin, hanya saja cara mereka ngomonginnya emang paling lucu. Kalau menurut gue, jadi kebentuk, akhirnya muncul jadi kolaborasi, orang jadi banyak tahu mereka berdua, terutama Coki, akhirnya namanya naik. Tapi tadi lu ngomongin soal lu berteman di luar circle stand up comedy. Itu datangnya dari mana? Apakah datangnya dari job juga? Awalnya job stand up jadi kenal atau apa? Job stand up. Jadi awalnya datang dari job stand up, dan gua rasa ini kesempatan yang semua stand up comedian punya ya. Saat kita dapat job dan di tempat itu kita dipertemukan dengan orang yang
seharusnya kalau mengikuti jadwal kerja kita pada umumnya kita nggak mungkin ketemu sama orang ini gitu. Nah, gua itu pada biasanya karena memang gue seneng ngobrol dan penasaran, gue biasanya memperkenalkan diri ke mereka saat gue ketemu momennya. Kayak misalnya contoh, gue ada satu job, terus di job itu let's say misalnya gue ketemu sama guru gembul gitu misalnya. Ya gue mencoba kenal dengan guru gembul, gue cek ombak dulu kalau dia penerimaannya oke dengan gue datang ke sana, maksudnya ngobrol-ngobrol, baru kita tukeran kontak dan dari situlah gue mulai memfollow up pertemanan gitu. Karena nggak tahu pada saat itu bahkan sampai sekarang kadang gue kenal sama seseorang tuh ya nggak tahu ya ini sehat atau tidak ya bang, tapi selalu ada di pikiran gue kayaknya dia bisa jadi konten deh gitu. Nggak apa-apa juga menurut gue, nggak apa-apa. Karena goes both ways lah. Iya. Dia juga mungkin senang, lu juga senang. Betul. Orang-orang kayak lu sama gue kan ini kan harus terus mencari pemicu kreativitas. Betul. Mati kalau enggak. Oh iya betul. Dan akhirnya dari situ gue pertama waktu kita mulai ke YouTube, kita mulai diundang ke acara-acara YouTube di situ awalnya. Kita mulai kenal sama Cameo Project, kita mulai kenal sama Jovi Dovi, kita mulai kenal sama Chandra Liao dan teman-temannya. Betul. Kita mulai kenal dengan ya semua geng-gengan YouTube-YouTubean gitu. Dan dari situ akhirnya gua kenal sama beberapa orang, Muslim kenal sama beberapa orang, baru kita cross. Ya jadi YouTuber, jadi kayak biasa YouTuber lakukan aja gitu. Yang paling menarik dari kehadiran lu dan Muslim di banyak YouTube adalah lu nyaman untuk tetap jadi diri lu sendiri. Yang mana itu yang mereka pengen. Mereka pengen lu jadi diri lu sendiri kan. Betul. Tapi banyak orang nggak nyaman loh ketika mesti datang ke sebuah pasar baru lalu tetap jadi dirinya sendiri. Betul. Gue perhatiin lu emang nggak punya kendala sama ngasih tahu orang gue nih orangnya seperti ini. Ya. Itu tuh mulainya dari kapan ya? Karena kan tadi kita ngomongin soal joke Imam Bonjol. Ya. Imam Bonjol kan lu lagi dalam proses Pencarian. ngerti caranya nulis joke, terus lagi mau mencari diri lu seperti apa. Di mana tuh momen-momen di mana gue gini orangnya emang sebenarnya gitu, dan abis itu keluar ngasih tahu orang apa adanya gitu. Jadi sebenarnya momen gua sadar gua orangnya seperti apa itu saat gua ketemu Tretan Muslim. Jadi dulu bang, waktu gua mulai belajar menulis komedi dan diajarin sama semua mentor-mentor dari semua kompetisi yang gua ikuti, gua nggak pernah, yang gua tahu adalah pokoknya bikin komedi itu formulanya A. Keresahan itu menjadi cara nomor 3. Kebanyakan materi yang gue bawa itu bukan keresahan gue, tapi lebih ke arah bagaimana cara membuat topik ini jadi lucu. That's it gitu. Karena gue diajarin bagaimana caranya bikin jadi lucu gitu. Ada beberapa keresahan dalam diri gue, tapi gue tidak merasa bahwa kayaknya keresahan ini satu sensitif dan nggak semua orang relate ya gitu. Ya udah. Jadi gue kubur nih diri gue yang sebenarnya yang dark misalnya yang kayak gitu itu gue kubur. Sampai akhirnya gue ketemu sama Tretan Muslim. Gue ketemu sama Tretan Muslim, gue lupa gimana ceritanya, kita bercanda-canda waktu itu soal pengungsi. Terus dia ketawa-tawa, gue ketawa-tawa. Terus gue anjing, lu mengafirmasi keresahan gue. Iya cuk, itu juga keresahanku katanya. Nah akhirnya gue ngobrol sama dia, oh iya benar, berarti gue nih nggak freak. Kalau dia bisa ketawa dengan diri gue yang itu, berarti memang jangan-jangan emang diri gue yang sebenarnya itu yang itu gitu. Tapi kan itu datang dengan resiko ya, Coki. Resikonya adalah kita lagi asik. Ini misalkan gue Muslim dulu, lagi asik sama gue, jadi diri lu sendiri, nge-explore ternyata gue seneng kayak gini, dilempar ke publik ngelawan balik. Memang. Lu ingat pertentangan pertama publik terhadap personality lu nggak yang seperti itu? Apa waktu itu yang pertama kali? Pertama kali tentu waktu kita bahas Atta kan. Waktu kita bahas Atta, Tretan Muslim kan menggunakan terms agama tertentu kan. Yang mana masalahnya ternyata bukan di situ, Bang. Masalahnya adalah bagaimana cara gua menanggapi terms religius tertentu. Betul. Yang which is sebenarnya mereka melihatnya gue mocking. Karena gue tertawanya wah. Begitu. Padahal gue tertawa karena dua hal. Satu karena cara Tretan Muslim membawakan terms tersebut. Kan lo pernah bahas, dia juga sahabat ngomongnya gitu kan. Cara penekanannya itu kan anjing ya, lucu banget.
Itu, dan yang kedua memang ada hal-hal tertentu yang memang dengan segala ketidaksempurnaan, gue belum memahami itu, jadi buat gue lucu aja, gitu aja. Iya, kan namanya juga reaksi kan? Itu reaksi. Reaksi terhadap apa yang Muslim lempar. Kan Muslim sama setannya juga sebenarnya, emang brengsek tuh orang. Ini tuh sebenarnya adalah kutub yang berseberangan atas sesuatu yang prinsipnya sama. Kayak misalnya gini, kadang-kadang gue naik panggung stand up atau orang lain stand up, terus ada yang bilang, lucunya cuma ngandelin ngomong jorok gitu. Terus gue bilang, kalau emang lucunya hanya karena ngomong jorok, coba lu naik atas panggung dan ngomong jorok. Nggak ketawa orang. Karena bukan ngomong joroknya, tapi konteksnya bagaimana itu muncul. Sama seperti konteks bagaimana ungkapan-ungkapan Islam itu muncul. Menurut gue, memang aneh kadang-kadang, dimana ketika Coki lagi ngelempar sesuatu, yang keluar dari Muslim itu adalah respon-respon Islami dengan nada seperti itu. Nggak lazim aja. Gue ingat banget salah satu awal pertama orang tuh mulai mengeringitkan dahi adalah saat tretan. Jadi pada waktu itu tretan Muslim ngomong tabayun. Itu buat gue lucu. Bukan karena apa, karena kan gue asing dengan kata-kata itu. Tabayun. Awalnya gue pikir diksi lucu, Bang, sumpah. Ente kenapa ketawa-tawa? Gue malah makin ketawa-tawa, dan memang anjing Muslim juga bangsat. Dia tahu kalau dia sudah hit the nerve di mana gua tuh nggak bisa mengkontrol ketawa gua. Dihajar di situ. Dan itu gua ketawa-tawa, dan akhirnya tabayun itu maksudnya adalah berbaik sangka, kita datang. Nah, begitu gua tahu artinya, anjing gua asshole banget nih gara-gara. Ya sebenarnya kan inget nggak kemarin Adit MKM tuh sempet rame. Iya betul. Karena judul pertunjukannya untukmu agamamu, untukku agamaku, untukmu agamaku salah. Oh ya, agamaku salah. Itu judul pertunjukannya. Judul pertunjukannya kayak gitu. Orang umat Muslim tersinggung karena dianggap melecehkan sebuah potongan dari ayat suci. Terus gue samperin, kami ngonten, terus Adit bilang, gue tuh nggak tahu kalau itu adalah potongan dari ayat suci. Gue cuma dengar teman-teman Islam gue tuh ngomongin itu. Jadi untuk orang Islam marah sama dia, sebenarnya lah kan dia Kristen, dia Katolik, dia belajar pun tidak gitu. Sama kayak dia dengar tabayun tuh terdengar lucu, karena untuk komedian emang ada kata-kata yang lebih lucu dari kata lain. Betul. Kita diajarin ada diksi tertentu yang memang terdengar lebih lucu, terdengar lebih apa. Ya itu honest mistake, yang itu ya bukan honest mistake, ya honest reaction saat dia pertama kali mendengar. Kebetulan direkam aja. Dan ditaruh di publik gitu. Makin ke belakang dari masa itu, dari momen itu, kan lu kan juga makin terbuka, bukan cuma di sosmed, bukan cuma di YouTube, tapi juga di sosmednya lu. Lu juga sering kena kasus karena tweet-tweet lu. Seperti saya. Kalau saya mah receh. Nge-WhatsApp jam 00.44, kucing. Nah, kalau lu kan lu tuh kayak ngelihat momen. Termasuk kalau momen itu tragis ya. Iya, betul. Lalu selalu nemu lucunya dulu di situ. Iya, betul. Paling tidak lucunya menurut gua dulu. Iya, betul. Iya, dan emang harus gitu pelawak. Memang harus begitu. Mulai dari yang lucu dari gue. Betul. Karena kalau misalnya lu mikir menurut penonton ini lucunya di mana ya? Iya, biasanya nggak nikmat dan nggak lucu. Iya, betul. Jadi nggak lucu. Biasanya nggak keluar. Iya. Betul. Dan itu jadi makin membuat lu problematik sebagai seorang figur kan? Betul. Jadi ternyata Bang, awalnya dulu gue sering melakukan hal tersebut, tapi gue bukan siapa-siapa dan nobody care. Betul. Nobody give a F. Kayak misalnya kita ada kecelakaan bus misalnya masuk ke jurang. Iya, pada saat gue belum siapa-siapa, let's say followers gue 30 gitu, gue bisa bercanda-canda tentang kayak misalnya itu apa ya kata-kata terakhir dia waktu lagi di jurang gitu, kan bisa nge-tweet gitu. Tapi pada saat kita sudah makin besar, itu jadi problematik. Iya. Yang mana menurut gue harusnya tidak. Itu semuanya tuh memang. Apa istilah yang gue cari? Hipokrit. Yang mereka permasalahkan dari Coki, sebenarnya lu lakuin juga. Betul sekali. Lu lakuin juga pada. Ini salah satu hiburan favorit gua, tapi sayangnya mencar sih. Adalah setiap kali ada misalkan tweet lamanya Raisa ditemukan atau tweet lamanya Isyana. Dan kalau kita lihat tweet lamanya mereka, anjing itu emang kayak kita aja. Dan memang entertainer ini ya lu juga. Si Coki ngomong kayak gitu kayak lu nggak pernah aja ngomong kayak gitu kan. Jadi sebenarnya biasa aja. Betul. Dan sebenarnya nggak ada ill intent loh. Itu cuma kayak what if aja. Sama kayak mereka juga nggak ada ill intent. Nggak ada ill intent gitu. Cuman kan kayak misalnya mereka bilang, tapi kan kalau udah terkenal kan nggak boleh kayak gitu. Lah,
Ya, berarti lu mau iya. bilang kalau lu nggak terkenal lu boleh mulutnya sampah kan nggak juga kan? Sebenarnya sama aja. Betul. Tapi poin gue tuh yang mau gue sampaikan adalah apakah gue ganti memunculkan personality apa adanya ke publik itu datang dengan resiko. Pasti. Kenapa itu tidak membuat lu ngerem? Gue ambil contoh, Ernest. Kalau Ernest mainnya adalah karena Ernest tahu dia di mana, Ernest tahu agamanya, Ernest tahu sukunya, Ernest memilih, oke, di depan publik gue nggak mau seperti itu. Gue ngerasa ini adalah bentuk kebijaksanaan gue melihat realistisnya gue ada di mana. Lu sebaliknya, bukan berarti Ernest nggak seperti itu orangnya. Paham. Cuman Ernest memilih, oke, kalau di depan publik, gue tahu bagaimana mesti bersikap. Lu kan enggak, lu kan nggak, lu tetap lu hajar aja. Kenapa? Karena nggak bisa direm. Karena nggak mau ngerem, dua hal yang berbeda ya? Karena dua hal yang berbeda. Jadi dulu ada kejadiannya waktu pertama kali kasus yang paling gede itu babi kurma. Banyak sekali yang nggak suka. Tapi di satu sisi banyak juga yang mendukung. Dan itu akhirnya datang jadi sebuah pembelajaran buat gua bahwa kita mau nyebrang, kita mau senyebrang-nyebrangnya dalam konteks kacamata umum, tetap ada kok yang suka. Gitu. Jadi tinggal balik lagi kita kuat nggak menghadapi gelombang balik dari apa yang kita berikan gitu. Jadi pada saat gua babi kurma itu kan banyak banget yang benci sama gua, tapi yang ternyata ngasih support ke gua dan yang bilang enggak Cok lo nggak salah kok apa segala, kayaknya banyaknya sama tapi tidak lebih ribut aja. Sehingga akhirnya gua merasa kayaknya kalau kita autentik dalam konteks ini, memang ada resikonya, tapi di saat yang bersamaan juga yang suka banyak juga gitu. Dan akhirnya gue fokus ke orang-orang yang suka sama gue, ketimbang akhirnya jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Gue pernah bahas ini, tapi gue lupa di mana. Mas Hakim Bang Sako tuh juru bicara, kayaknya juru bicara sih. Yang gue bilang produk berkarakter itu. Kalau kuat karakternya, orang bisa bilang bangsat gue nggak suka banget. Pada saat yang bersamaan, orang bisa bilang anjing gue suka banget seperti ini. Dan gue rasa kita sudah dianggap berhasil sampai taraf tertentu ya. Kalau kita pakai kacamata tertentu, saat pilihannya cuma dua itu aja. Betul. Saat orang benci banget, suka banget. Ya seperti lu dan gue rasa ya. Gue rasa salah satu alasan kenapa akhirnya kita berdua punya selling point dalam konteks karya, nggak bilang lebih lucu ya, dalam konteks karya adalah karena Panji Pragiwaksono, reaksi orang cuma dua, anjing itu si bangsat, itu, atau gue suka banget, atau Coki Pardede, penista dan apapun, atau Lord gitu, lu ngerti maksud gue? Dan maksud gue ya udah akhirnya ya, karena yang di tengah-tengah kita nggak ada swing votersnya gitu aja. Gue pernah ada followers yang cerita satu keluarga pecah gara-gara posisi mereka terhadap gue. Aduh lucu banget. Lucu banget itu. Lucu banget bagaimana, dan ini bukan bapak dan anak. Bapak anak, ibu anak bencar. Aduh, lucu banget itu. Lucu banget. Gila. Dan itu menggambarkan yang barusan Coki bilang. Kadang-kadang saking kuatnya karakter kita. Ketika publik lihat, ya udah kebagi dua aja antara suka banget atau nggak suka banget. Nah, betul. Sayangnya banyak orang yang lagi menumbuhkan karirnya, ketika ketemu yang nggak suka banget, itu dianggap sebagai pertanda, oh berarti gue mesti berhenti seperti ini. Betul. Tanpa sadar bahwa hidup tuh bener-bener gampang nandainnya. Kalau lu ngeliat ada yang benci banget sama lu, gue jamin pada saat bersamaan ada yang cinta banget sama lu. Tapi lu mesti cari. Yang orang nggak paham tuh betul kata lo Bang. Yang orang nggak paham itu semua paralel sebenarnya. Betul. Kayak dua kutub yang jalan pada saat bersamaan. Cuman kadang karena yang nggak suka cenderung lebih ribut. Biasanya kita selalu jadi teryakinkan dengan sebuah ilusi yang mengatakan bahwa anjing, kayaknya ini adalah jalan yang salah gitu. Dan akhirnya kita stop gitu. Karena biasanya bahkan kita sebut deh orang yang paling nggak disukain aja. Misalnya siapa? Let's say Fajar Sad Boy gitu. Kan dia sempat ada masanya dibenci kan. Katanya tidak mendidik, tidak apa segala macam. Tapi yang mensupport dia sama gedenya menurut gua. Cuman memang yang nggak suka tuh kadang lebih corong aja. Lebih kayak lebih ngeluarin 5 head speech-nya 5 tweet gitu misalnya. Yang support paling ya nggak melakukan apa-apa gitu, paling cuma menikmati apa segala macam gitu. Ya cuman akhirnya yang jadi problematik adalah semakin gua besar dan gua masuk ke dalam sebuah perusahaan yang memang akhirnya fokusnya bisnis, memang akhirnya gua dipaksa, tanda kutip ya Bang, gua dipaksa untuk memahami bahwa
nggak semua orang dan nggak semua perusahaan itu on board dengan resiko yang berani gue tanggung. Ya betul. Dan akhirnya gue jadi lebih wise-nya seperti apa. Jadi gini, dealan gue sama perusahaan manajemen gue adalah lo boleh jadi orang gila, tapi di platform tertutup dari sini. Karena itu resikonya lebih bisa kita ayo bersama. Tapi kalau lo jadi bola liar di platform terbuka, mohon maaf, itu adalah bola liar yang kayaknya kita tidak dibayar sebesar itu untuk bisa ngurusin semua bola liar yang lo ciptakan di platform terbuka gitu. Dan menurut gue fair enough sih. Kalau lu udah on board sama gagasan itu, gue tuh sebenarnya sangat happy. Gue tuh selalu ngelihat stand up comedian di sekitar gue dan bilang sama dia, kalau lu bisa belajar satu hal, lu akan jadi luar biasa besar. Gue pernah ngomong hal yang sama ke Uus, gue bilang Uus, kalau lu bisa ngerem, lu gede banget. Ngerem tuh artinya tahu kapan mesti ngomong, kapan mesti enggak. Betul. Ngerem tuh tahu kalau lu mesti nge-lead acara, kadang-kadang kan remnya di lu. Betul. Terus gue bilang sama Us, ini udah lama gue ngomong kayak gini, Us, pada momen lu tahu kapan mesti ngerem, lu akan jadi gede banget. Dan akhirnya dia belajar untuk ngerem, untuk ngatur flow, dan sekarang seperti kita tahu dia gede luar banget. Biasa besar. Lu itu kata yang gua rasa kalau lu belajar ini lu akan jadi gede banget, itu adalah tanggung jawab. Betul. Dan kalau emang bener tadi yang lu omongin, berarti lu udah bisa. Ya memang akhirnya, makanya sekarang kan gue cenderung lebih quiet. Bahkan ada beberapa hal yang gue nggak tahu, walaupun memang sampai tertentu tanggung jawab sucks ya. emang nggak pernah menyenangkan. Bahkan beberapa hal gue pernah ngepost sesuatu di Instagram dan akhirnya alarm tanggung jawab gue tuh kayak tingling kayak Spider-Man gitu. Aduh ganggu gitu. Cok, percaya sama gue, ini akan jadi masalah. Gue hapus lagi aja. Abis itu orang-orang kan DM, kenapa dihapus? Gue ngepost enggak, saya cuma ngepost tisu gitu. Tapi enaknya sekarang ya, Twitter kan sekarang bisa jadi subscribe, jadi member. Harusnya, iya memang. X sekarang X. Jadi kalau misalkan lu bikin layanan membership itu, untuk para member lu bisa tetap apa adanya, kan berbayar dan tertutup. Instagram bakal kayak gitu, TikTok juga bakal kayak gitu. Oke, gue sekarang mau masuk ke satu momen lagi di obrolan ini. Jadi personality wise lu muncul dan kuat, collaboration wise membuat lu dikenal banyak orang. Tapi yang menurut gue masih bingung adalah, menurut gue, lu tuh stand up-nya tuh jarang. Takutnya gue salah nih ya, tapi sejauh yang gue tahu stand up-nya jarang. Kenapa ini menurut gue penting? Karena lu tuh bisa jual 3.000 tiket. Oke. Nah, orang secara umum, kalaupun kenal lu dan ngeliat lu di sosmed, itu tuh nggak jadi jaminan loh mau beli tiket lu. Betul. Ada banyak banget yang terkenal, viral, giliran jualan tiket tuh susah ngangkat. Betul. Nah, lu terkenal, personal itu lu kuat. Di sosmed lu tuh kuat. Lalu penjualan tiketnya juga kuat. Nah, jadi kan gue bertanya nih terhadap teori gue, apakah stand up ini paling tidak penting? Atau tidak sepenting personality? Atau sebenarnya lu stand up, tapi acara-acara tertutup, terus ngumpul, terus konsisten aja. Karena gue nggak mantap teruskan. Menurut lu kenapa? Bisa 3.100 orang beli tiket nonton? Kayaknya itu adalah kompensasi yang gue dapatkan setelah gue dipaksa belajar untuk ngerem. Dulu bang, dengan mudahnya orang bisa mendapatkan, ini terlepas kualitas dark jokes-nya. Tapi dulu orang bisa dengan mudah mendapatkan dark jokes gue di platform apapun yang free. Di Twitter. Ini terlepas kualitas dark jokes. Ada yang kualitasnya cerek, atau bahkan ada yang nggak lucu sama sekali. Tahun gue kena masalah. Ada yang emang bagus apa, mereka bisa mendapatkan itu free di YouTube, di Twitter, dimanapun. Nah akhirnya gue diajarin bahwa satu, ini bola liar yang resikonya terlalu besar dengan lu sebesar ini. Dan yang kedua adalah dengan lu memberikan itu secara cuma-cuma. Saat lu bikin sesuatu yang berbayar, orang tuh jadi ya what for. Gue sudah biasa menerima dia di acara yang di sesuatu yang free gitu. Dan akhirnya ya udah, memang akhirnya gue tahan. Misalnya gue ada kejadian mengerikan nih, ya udah gue tahan, tapi gue coba ya udah gue nggak bisa di platform ini terlepas subscribe atau enggak ya.
gue jangan taruh di sini, gue taruh aja nanti di stand up gue. Di luar juga memang gue masih stand up, tapi memang di acara-acara yang memang tertutup gitu. Jadi kayaknya yang terjadi ini bang, ini asumsi gue, nggak tahu benar atau enggak. Jadi yang terjadi sepertinya ini, karena karakter gue kuat dan beberapa orang memang percaya dan ngebeli karakter gua. Jadi mereka sebenarnya datang pengen nonton stand up gua tuh untuk tahu apa point of view gua sama satu hal. Seperti yang kayak kita bilang tadi, gua percaya bare minimum yang harus kita bayar saat kita mengklaim diri kita seorang stand up comedian adalah lucu. Jadi gua rasa saat orang beli tiket lo, dia sudah pasti datang untuk ketawa, itu udah pasti. Tapi yang pengen dia tahu lagi adalah lu itu siapa gitu. Apa sih message yang lo perjuangkan? Lu tuh orangnya seperti apa? Karena ada semacam keanehan, kayak mereka tuh seneng ingin lebih kenal, lebih dekat sama orang yang tiketnya mereka beli gitu. Dan cara mereka bisa mendapatkan itu adalah ya dengan menonton stand up-nya. Mereka sudah pasti mengharapkan kelucuan, tapi mereka pengen tahu tuh apa sih lu tuh siapa sih gitu. Oh, I understand, make sense. Sir. Jadi sebenarnya kalau gue sarikan ya dari omongan lu tuh kurang lebihnya, lu masih tetap stand up juga. Betul. Dan stand up lu tuh di acara-acara MLI mungkin, di sejumlah acara tertutup. Dan nanti orang-orang ini yang nonton langsung lu stand up dan puas akan balik lagi. Numbuh deh tuh, itu satu. Yang kedua, keinginan lu untuk ngerem itu membuat orang nyari tahu si Coki mau ngomong apa ya soal isu-isu ini. Betul. Tentu ditambah dengan dia pernah, ini kan mau diingat ya, judul spesialnya aja berubah tiga ada 3 judulnya karena momen yang terjadi. Maaf saya tersinggung, maaf saya tertangkap, dan maaf saya bebas. Maaf saya bebas. Jadi memang harus diakuin tuh ada keran yang kebuka. Betul. Ketika dia akhirnya bisa show. Betul. Orang udah pengen nonton sekali nggak jadi, terus akhirnya nonton. Nah ada faktor itu juga. Tapi pada saat yang bersamaan itu semakin memperkuat alasan untuk orang nonton Coki karena Coki sekarang udah nggak udah lebih ngerem. Tapi orang suka brand of comedy-nya. Dicarilah, datanglah ke pertunjukan tersebut. Untungnya Coki dan juga gue adalah tipikal komedian yang emang seneng ngomongin opini kita. Dan dengan senang hati ngasih lihat personal kita di panggung. Kan nggak semua seperti itu. Exactly. Kalau orang nonton Frimawan kan orang yang di atas panggung sama orang yang di belakang panggung kan mungkin beda gitu. Sama kayak siapa ya stand up comedian dari Inggris tuh yang selalu rambutnya aneh. Ada deh karakter, pokoknya dia main karakter lah di atas panggung, karakter seperti ini. Di luar nggak seperti itu. Aldi Taher bahkan. Aldi Taher yang lu lihat ketika kamera nyala sama Aldi Taher kalau lagi berdua itu beda. Nah kalau kami tipikal Vicky Prasetyo. Kalau kita tuh tipikal orang yang di atas panggung tuh opini dan personality-nya keluar. Itulah kenapa orang akhirnya nonton kami. Iya betul. Itu makanya akhirnya jadi salah satu waktu yang kemarin itu, waktu di show gua yang kemarin yang maaf saya bebas bang, itu jadi tanda kutip menegangkan buat gua adalah karena ini kalau gua tidak perform dengan baik, bukan dari lucunya aja ya, tapi nge-craft materinya dengan baik, next time orang akan oh ya udah. Gitu. Tapi kalau gue melakukannya dengan baik, gue bisa jadi vulnerable di sana. Gue kasih tahu dan orang makin percaya lagi, anjing memang orangnya menarik. Next time dia bisa datang lagi gitu. Karena seperti yang kita bilang tadi, jadi stand up comedian bare minimumnya lucu. Udah lucu mah udah lah, nggak usah di. Tapi what's beyond funny ini yang gue rasa harus kita crack sama-sama. Pada saat yang bersamaan, memang jok-joknya Coki yang tadinya dia lempar ke Twitter atau X misalnya, emang lebih membahagiakan kalau dibawa di atas panggung. Gue ingat ada satu momen, ini kayaknya 2019, gue nggak tahu kasusnya apa, tapi gue lagi open mic di Ketawa, lalu ada dia, dia lagi kasus, terus dia datang ke Ketawa untuk ngomongin itu di atas panggung. Coki ngomongin apa yang dia tweet, abis itu penonton ketawa, terus bilang, tuh kan emang lucu anjing bangsat. Emang anjing bangsat, lucu kan, lu ketawa kan, wah gue ketawa di belakang anjing. Tapi emang tempat yang paling membahagiakan emang di panggung. Memang sebenarnya gimana iya, Memang sebenarnya iya. Gua nggak tahu apa karena udah tua juga kan, gue 35 ya, dan apa karena pergaulan gue sekarang sama gue di brainwash terus mungkin sama teman-teman gue yang sekarang. Tapi memang pada akhirnya menyenangkan juga, share tweet-tweet di X itu menyenangkan juga. Tapi memang adrenalinnya memang ya yang merasa it feels like home memang di rumah, di panggung sih. Payoff-nya lebih enak lah. Payoff-nya memang lebih enak. Kalau kita ngelempar di X,
ada payoff-nya. Betul. Orang marah lucu buat kita, Betul. respon masyarakat rame, Betul. kita dibahas lucu buat kita. Iya. Tapi payoff-nya di panggung adalah lu sepakat lucu. Exactly. Gitu. Itu yang enak banget. Masuk Betul. ketawanya tuh buset dah. Lagian juga kalau misalnya kita di sosmed kan kita nggak tahu yang baca tweet kita tuh yang mengikuti majelis mana, kita nggak tahu gitu loh maksud gua. Ya kalau yang mengikuti majelis lucu ya oke. Iya. Oke. Tapi kan majelis banyak. Ada banyak majelis di Indonesia. Anda majelis apa dulu dong? Betul, itu Tidak juga tahu. bisa jadi iya betul juga itu Iya. sih sebenarnya. Iya, tapi gua ngelihat postingan lu, gue lupa postingan. Kalau nggak salah yang ada di pin-nya lu, Iya. lu bilang lu habis bikin pertunjukan, sekian penonton segala macamnya. Sekarang gue mau open mic lagi. Iya, gue sangat menjaga untuk tidak terlarut-larut. Gini bang, gue udah berkali-kali kan ngomong sama lo, gue bukan tipe orang yang senang dilulukan. Nggak tahu kenapa, gue nggak pernah nyaman. Jadi kalau Itu memang karena pengaruh orang tua sih. kayaknya sih memang, mama papa, inilah akibat. Tuh lihat, ini tuh sebenarnya kejadian yang tadi kita bahas. Sebenarnya dia cuma dia ngomong biasa loh, tapi cara ngomongnya lucu jadi gue ketawa. Jadi tapi maksud gue, jadi gue rasa gue hanya highlight hal yang memang perlu gue highlight sekali. Udah sisanya biarkanlah itu teman-teman atau misalnya manajemen yang meng-highlight itu gitu. Semua. Karena gue tidak ketakutan gue adalah salah satu lagi. Gue takutnya kalau terlalu nyaman. Sepertinya aku sudah di sini saja, nanti gue nggak mau keluar lagi gitu. Iya. Gue banyak ketakutan. Makanya dia pengen ke New York. Waduh, Anda kenapa sih balik lagi di callback lagi bisa di kedua? Oke, tapi ini ada satu hal nih. Ya. Gue mau ngomongin soal fanbase-nya lu. Oke. Sebenarnya ada nggak sih fanbase-nya lu? Atau yang ada adalah fanbase-nya misalnya Emily? Atau yang ada adalah fanbase-nya Coki Muslim? Gua tidak tahu cara menjawab hal tersebut. Bang. Apakah ada official fanbase gua? Ada sih beberapa grup yang memang menamakan dirinya Coki Pardede Update. Serius? Gue lihat, gue sempat hampir salah follow. Iya, ada namanya Coki Pardede Update. Dia itu adalah, gue udah ketemu sama admin-adminnya dan isinya adalah Isinya pasti gitu semua. wanita-wanita yang berharap sama Coki Pardede. yang mana tidak apa-apa, tapi mereka sudah nonton semua show dan special show gue, jadi harusnya mereka tahu harapan mereka tuh hanya akan jadi harapan. Iya. Nah, tapi intinya boleh lah EWS sekali 2 kali. Gua anjing lah kenapa ke situ bangsat. Nah, tapi gua rasa kalau lo tanya fanbase, gua nggak tahu. Gua punya fanbase atau enggak, gua nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari, kalau kemarin lu turnya berapa kota? 20. 20 kota, oke. Kalau di total occupancy rate-nya 100%, 80%, 90%, 50%? Paling sedikit kita 80%. 80%, oke. Berarti sebenarnya ada. Orang yang hanya pengen nonton cokinya saja ada. Dan itu kekumpul dari proses panjang. Nah, tadi kan kita lagi ngomongin soal penjualan tiket ya. Gue pengen tahu, lu tuh tipikal komika yang peduli dengan penjualannya, peduli dalam arti kata ikut mikirin strateginya, ikut mikirin promonya, atau itu lu serahkan sama? Gua kebetulan cuman ikut di promo besarnya aja, tapi nanti setelah itu sisanya gue serahkan sama manajemen gua, karena gua sangat memastikan di setiap kotanya tuh gue bisa tampil all out gitu. Jadi kalau misalnya masalah penjualan sih memang gue serahkan ke manajemen. Paling gue cuma nanya update-update kayak udah gimana. Kalau misalnya kayaknya lo harus push lagi deh. Oh ya udah. Kira-kira gue pushnya harus yang biasa atau pakai gimmick atau pakai apa? Kayaknya cuma lo ingatkan sekali lagi bahwa lo akan ini, ya udah gitu. Iya, gue sih sebenarnya nggak apa-apa juga. Gue kemarin ngobrol sama Ika, Glenn juga tipikal yang seperti itu. Glenn adalah tipikal orang yang gue pengennya fokusnya di berkarya, gue nitip sama lu, nah lu urusin sisi bisnisnya, sisi jualan segala macam. Gue cuman ngerasa, kalau Glenn special case ya, tapi nggak semua orang bisa seperti Glenn dalam arti kata, oke, kalau lu lagi punya manajemen, betul. Kalau lu dilepeh sama manajemen, atau lu mecat manajemen lu, betul. Dan lu sendiri nggak tahu caranya, betul. Kan kasihan karirnya. Betul. Karena kalau Glenn, kenapa tadi gue bilang Glenn kasus spesial, misalnya dia
dilepeh manajemen atau ngelepeh manajemennya, banyak yang pengen nempel sama dia. Betul. Tapi kan komedian itu susahnya adalah art kita tuh datang dari opini sih. Betul. Opini kita tuh kadang-kadang bisa membuat kita dilepeh sama manajemen loh. Dan stand up comedian dilepeh manajemen banyak. Jadi buat di sini Rogan dilepeh sama manajemennya banyak dari zaman dulu tuh. Sehingga ketika dilepeh sama manajemen atau nggak punya manajemen, kita nggak tahu caranya jualan, kita jadi bingung kalau mau hidup dari karya. Tapi sebenarnya sah-sah aja. Dulu gue pernah sempat bikin skit aja sih. Waktu itu cuman yang maaf saya tersinggung ya. Gue bikin ada running skit kayak 30 skit. Cuman waktu skitnya baru 7 gue udah ditangkap. Skitnya tentang jadi tentang kayak permintaan maaf yang tidak ada habisnya. Jadi awalnya itu kayak gue lagi stand up, bahas tentang A, misalnya bahas tentang itu kan sama aja kayak lempar batu sembunyi tangan. Habis itu pindah kepada orang-orang buntung, saya mohon maaf. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung orang buntung. Itu sebenarnya cuman peribahasa aja gitu. Ini yang tadi lu bilang di depan lu sibuk nulis penjelasan terhadap joke lu atau bukan? Bukan, ini ini skit aja. Skit untuk promo. Maaf, gitu. saya tersinggung. Oh, gitu. Lucu banget. Iya, maaf, saya minta maaf karena aduh, lucu banget lagi saya tidak ada maksud untuk lempar untuk orang buntung, menyinggung orang buntung. Ya, saya tahu memang sedikit kesalahan itu bisa menghancurkan semua reputasi saya. Ya seperti nila setitik rusak susu sebelanga. Terus langsung pindah lagi. Saya mohon maaf kepada komunitas ini. Jadi sebenarnya apapun yang kita omongin tuh pasti akan udah keluar itu? Udah cuman sampai 7, harusnya ada 30 rangkaiannya. Lucu banget itu. Habis itu ke 7 gua ketangkep. Jadi ya udah nggak lanjut. Gak apa-apa lah. Iya. Oke, tapi gua udah sampai di ujung dari 5 poin itu. Gua rasa di lu sih yang paling gede personality, terus yang kedua kolaborasi. Iya. Stand up comedy, community building, jalan dengan sendirinya dan selling. Tapi berarti 5 poin itu ada juga di Cukupir Dede, yang berarti sejauh ini dari semua konten, semua orang yang gua ajakin konten, berarti si 5 rukun komika itu masih valid. Cuman beda-beda kekuatannya gitu. Iya, Bang. Sejauh ini yang paling gede sih personality. Terakhir dari sisi gue tuh sebenarnya mau ngelakuin ini di pertunjukan lo. Tapi karena saya nggak datang, karena waktu itu saya ditangkap juga. Nggak ada gitu. Gue lagi di New York waktu itu. Gue waktu itu lagi di New York. Gue itu sebenarnya pengen banget nyamperin lo. Oh ya? Iya. I wanted to give you a hug because I'm very proud of you. Wah, thank you. Papa, Mama, lihatlah ini. Saya dipeluk Panji. Thank you so much. Lu keren banget. Thank you, man. Gue inget hari pertama gue ngeliat dia open mic. Gue inget dia open mic buat gue hari pertama gue ngeliat dia. Dia, Rispo sama Gilbas ada di satu malam yang sama di Comedy Cafe. Comedy Cafe. Betul, Comedy Cafe kemarin. Si Rispo waktu itu lagi bisul. Si Gilbas gue kasih $, Australia. Coki Pardede, kendati pun memang belum lucu saat itu, tapi kesan yang gue dapat, ini orang public speakingnya bagus banget. Nah itu orangnya. Jadi gue ngeliat Coki waktu itu pertama, gue inget nggak banyak komika yang gue inget pertama kali gue lihat di open mic. Coki adalah salah satunya. Ngeliat dia berproses dari dulu sampai sekarang, buat gue tuh membanggakan. Makanya setiap komika habis turun panggung itu termasuk stand up fest tuh biasanya gue samperin untuk gue peluk. Dia nggak bisa gue peluknya baru terjadi tadi. Thank you. Yeah. Thank you. Dan itu nanti Mama papanya Coki, saya menggantikan peran Anda ya, itu nanti jadi ini loh, jadi goals banyak komedian loh. Aku ingin dipeluk Panji. Enggak ada. Kayak Abraham Tino pasti nggak mau dipeluk sama gue. Saya Minato Slim Boy tidak ada. Terima kasih banyak ya, Cok. Sama-sama, Thank you. Bye-bye. Bye.